Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kenalin aku Vivi Sulfia. Kali ini Mams, aku mau cara ngobrol dengan janin. Gimana ya? Nah, pasti bingung ya, ibu hamil, bayinya kan belum keluar, tapi sudah diajak ngobrol. Nah, itu fungsinya apa sih? Nah, sebelumnya, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah share video-video aku yang sebelumnya. Terima kasih untuk like, komentar-komentar positifnya. Untuk yang baru banget gabung di video ini, jangan lupa bantu subscribe dan bunyikan loncengnya. Ngobrol sama si jabang bayi atau si utun, biasanya sih jadi kalau orang-orang dulu pun sering banget ngajakin menyuruh kita ya. Jadi waktu saya hamil tuh, orang tua saya suka banget nyuruh si ngobrol dong sama bayinya gitu ya, diajak ngobrol neng gitu kan, diajak ngobrol dek gitu kan, si adek bayinya tuh harus diajak ngobrol. Nah, fungsinya apa sih? Nah, itulah fungsinya. Yang pertama itu bonding antara ibu dan bayi tentunya. Nah, yang bisa ngobrol sama janin juga bukan hanya ibunya ya, jadi ayahnya pun bisa ngobrol, neneknya atau keluarga lain tuh bisa ngobrol. Janin itu pinter banget sebenarnya, apalagi dia itu bisa mengenali suara yang di luar perut, maksudnya di luar rahim kita. Jadi dia itu bisa mengenali itu suara mamanya, suara papanya, itu dia bisa kenal. Jadi kapan sih waktu yang tepat atau waktu yang tepat dia bisa denger banget gitu? Jadi bisa di usia 24 sampai 30 minggu. Nah, itu dia bisa sangat mengenali mana suara bising. Jadi dia bisa, kalau misalnya ada tiba-tiba dia suara bising di luaran, itu dia bisa kaget atau bisa bergerak-gerak, itu jadi bisa merespon apa yang diucapkan kadang-kadang gitu ya. Tapi lebih baiknya lagi memang sedini banget saat hamil. Jadi janin itu kita harus mengafirmasi ke bayi atau ke janin. Jadi menurut penelitian, ucapan yang kita lontarkan itu sangat berpengaruh dalam perkembangan atau bisa berpengaruh di stabilnya detak jantung si bayi. Jadi kalau misalnya ucapannya lembut, jadi itu bikin bayi itu nyaman gitu ya. Nah, gimana sih caranya berbicara sama janin? Nah, yang pertama nih, kalau misalnya bicara kita malu nih misalnya untuk ngobrol langsung, dede bayi gitu ya, dede bayi lagi apa, ini mama lagi makan ini nih, lagi makan, pengen makan cilok atau pengen makan es krim nih, rasanya tuh enak gitu. Jadi diajak ngobrol gitu, rasanya enak, ini rasanya manis, mama lagi makan es krim coklat gitu. Nah, adik bayi suka kan, mau kan. Nah, itu nggak apa-apa, kayak gitu tuh bukan hal yang positif loh untuk ke bayinya gitu. Kalaupun misalnya memang malu untuk ngobrol langsung seperti itu, nah ibu-ibu hamil atau mams di rumah bisa banget untuk bacain aja, misalnya baca tentang cerita Nabi atau baca Al-Quran atau misalnya nyanyi, ngaji gitu, itu tuh bisa banget. Nah, jadi si janin itu akan dengerin atau mengenali suara yang familiar. Jadi misalnya apalagi kalau ayahnya suka cerita, misalnya dede bayi, papa misalnya baru pulang kerja nih, kerjanya tadi ini papa makan ini gitu. Bisa cerita apapun itu, si dede bayi itu atau si janin itu bisa denger, dan dia bisa tahu, oh itu papanya, ini mamanya. Itu nanti perkembangan otaknya juga lebih
bisa lebih pintar. Dan terus suaranya juga harus lembut ya. Jadi kalau misalnya memang suara yang lembut itu bisa menenangkan si bayi gitu. Jadi kalau misalnya kita nih gimana caranya ya kita bisa bonding gitu. Jadi misalnya kita dengerin lagu klasik atau ayat-ayat suci. Nah, kita dengerin itu juga ada kan headset yang ke telinga langsung tempelin, yang satunya tempelin ke perut. Nah, atau kita yang dengerin sambil kita nyanyi gitu, itu juga bisa juga ya ke bayinya. Nah, terus yang ketiga itu juga bisa dengan komunikasinya, itu bisa dengan USG. Nah, saat USG kan itu kita kelihatan tuh si tangan yang ngelambai, si kakinya bergerak atau kepalanya bergerak, dia senyum. Nah, itu kan kelihatan. Nah, kita tuh bakal bisa, Dede lagi apa? Oh, kamu lagi senyum ya, Dede, say hi. Biasanya dokternya juga sudah suka mencari, hey Dede, say hi dong gitu, atau mana nih mukanya, mana nih matanya gitu kan. Nah, itu kita bisa komunikasinya juga saat dia USG. Nah, itu juga saat kita USG ya. Saat kita USG itu bisa komunikasinya juga lewat situ gitu ya. Nah, yang keempat, jangan lupa kurangi stres untuk ibu hamilnya. Jadi untuk moms di rumah, kurangi stres. Nah, dengan misalnya ngobrol sama dede bayinya, itu juga bisa mengurangi stres. Jadi kalau misalnya kita punya teman cerita gitu kalau pas lagi hamil kan ya. Nah, kita cerita aja, tapi jangan lupa ceritanya yang positif, yang nenangin, yang baik-baik gitu ya. Jangan lupa. Oke? Semoga jangan lupa ajak ayahnya atau suami untuk ngobrol sama si janinnya. Nah, itu sangat berfungsi ya. Sekian dulu video dari aku. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, jangan lupa dicoba, jangan lupa like, komentar, dan semoga ibu hamil sehat terus. Semoga dede bayinya tambah pinter, lahirnya sehat, ibu dan keluarga sehat terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.